Inilah makanya ya Romo ya. Tiap ada yang masuk walaupun udah berkali-kali ke sini kita tanya agamanya apa. Kenapa? Karena ada memang kasus Romo ya. Satu orang itu ya dia dalam 3 kali sehari naik ke room saya itu ganti-ganti agamanya. Nah ini contohnya. Oh. Ya. Nah, jadi karena kita nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin hari ini mereka bertanya Islam. Besok bisa jadi dia Kristen kan gitu. Oh gitu. Iya. Paham. Terima kasih. Oke Mbak, saya mau bertanya. Islam Kristen Pak? Islam. Kurais kayak komorang. Pertanyaannya di 2 raja-raja sama di 2 tawarik. Apa tuh? Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun Bukan nama Faslab. ibunya ialah Atalia. Yang di 2 tawarik 2 ayat 2 tawarik 22. Tunggu dulu, satu raja-raja berapa tadi? 2 raja-raja berapa? Bentar, 2 raja-raja berapa? Pada waktu ia menjadi raja, setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia. Nah, lalu yang mau ditanyakan apa dari sini? Apa? Sama yang di 2 tawarik, Mbak. 2 tawarik berapa? 2 tawarik katanya Faslab. 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia. Yang satu 20 tahun, yang satu 40 tahun. Itu Romo. Iya. Itu aku aja yang jawab. Oke. Oh, iya. Silakan. Oh, silakan Pak Prof. Silakan. Nah ini makanya teman-teman sudah saya kirimin OSB semua ya. Aku belum Prof. Ya nih. Kita buka lewat Septuaginta ya. Makanya jangan pakai Masoret. Berapa tadi? Pertanyaannya, Mbak. 2 raja-raja ya. 2 raja-raja berarti 4 raja-raja kalau di Septuaginta. Nih. Ahazia was 22 years old when he became king, and he ruled for 1 year in Yerusalem. His mother named Atalia. Dia berusia berapa? 22 tahun. Ya. 22 tahun ketika menjadi raja, dan dia memerintah Yerusalem, dan dia memerintah setahun di Yerusalem, dan ibunya bernama Atalia. Oke. Terus di dalam apa tadi? Satu lagi? Tawarik. 2 tawarik 22. 2 tawarik 22 ayat 2. Ahazia was 20 years old when he became king, and he reigned for 1 year in Yerusalem. Sama ya, tapi di sini 20 tahun. Kok di sini 40 ya? Nah, itu Masoretic text. Oh, kacau. Kenapa di sini ditulis 20, di sana tadi 20? Berubah dia? Iya, ini kan Septuaginta, ini yang lebih tua. Nah, kenapa di Tawarik ini 20 tahun, dan yang di sana adalah di Samuel tadi? Karena pada zaman ini penanggalannya berbeda. Maka pada saat di sini terhitungnya 20 tahun. Satu tahunnya dengan 1 tahun yang di di raja-raja tadi, itu jumlah harinya berbeda. Makanya di sini disebutkan 20 tahun. Sementara yang tadi itu 22 tahun. Gitu. Sama kan? Nah, yang kamu baca 40 tahun, karena yang kamu baca itu Masoretic text. Gitu. Kenapa ayatnya bisa kontradiksi? Iya kan, kamu kan cuma nyari ini kan, ayat kontradiksi Alkitab, dapatnya di Blogspot. Kamu tanya ke sini. Sementara yang nulis Blogspot nggak bisa bedakan Masoret sama Septuaginta. Masalahnya kan di situ. Jurus-jurusmu itu jurus-jurus lawas, bro. Jurus-jurus Blogspot. Ya yang 22 tahun. Kenapa 42 tahun yang benar? Loh, yang 20 tahun dong. Teks yang kutunjukin tadi itu sama teks yang baru, yang itu selisihnya 1300 tahun. Makanya kalau kamu nanya tentang teks tadi, yang itu ditawari 42 tahun. Salah kalau kamu nanya ke orang Kristen. Kamu nanya sama orang Yahudi. Loh, ini saya baca Alkitab loh. Ya itu terjemahannya dari Masoret. Rasul kami nggak pernah baca Masoret, bro. Karena Masoret baru ada abad 10. Rasul kami hidup abad 1. Gitu.
Ya, jadi perjanjian lama yang dibaca oleh para rasul itu Septuaginta, Prof ya? Septuaginta, bukan Masoret. Dan Tapi tadi aku kelewat di terjemahan dari teks aslinya. Septuaginta. Yang di teks aslinya apa tadi Pak Prof? Di teks aslinya tadi 22 tahun sama 20 tahun. Karena jumlah penanggalan harinya berbeda, sudut pandangnya Tawarik sama sudut pandangnya raja-raja gitu. Kan ditulisnya zamannya berbeda. Ya kan? Bisa satunya mungkin pakai penanggalan Gregorian, satunya pakai penanggalan Julian gitu loh. Nah, tapi kalau di Masoret itu 40 tahun tulisannya. Oh, itu lebih kacau ya. Iya, mau dari mana? Itu teman-teman udah aku bagiin itu ya kemarin ya. Ada yang minta email sama WhatsApp udah aku bagiin ya, OSB-nya ya. Silakan dicek tadi. Nah ini masih typing deh, yang bener 22 apa 42. Yang kamu baca tuh Masoret. Kamu baca Masoret. Sekarang tinggal cari Masoret itu abad berapa? Gitu. Kecuali Masoret itu sudah ada di abad pertama dan Coba itu Pak Prof ulang lagi, Pak Prof ulang lagi, coba bukakan OSB-nya tadi ya. Nih jadi nih saya rekam ya. Biar. Nih biar nanti kalian posting ya teman-teman ya. Jadi biar banyak yang tahu pertanyaan tentang dua raja-raja berapa tadi? dua raja-raja 8. 8 ayat 2. Dua raja-raja 8 ayat 4 dengan 2 Tawarik 22 ayat 2. Nah, ini penjelasannya, silakan Pak Prof. Ini yang tadi. Jadi manakah yang benar? Jadi kita menggunakan Septuaginta ya? Kita menggunakan Septuaginta. Dua raja-raja kalau di Septuaginta itu namanya adalah 4 raja-raja. Ya, karena 1 dan 2 ini 1 Samuel, 2 Samuel. 1 raja-raja itu 3 raja-raja. Kalau 2 raja-raja itu 4 raja-raja. 4 raja-raja 8 ayat 26. 26 nih. Ya. Ahaziah was 22 years old when he became king and he ruled for 1 year in Jerusalem. Ibunya bernama Atalia. Ya, ini yang di 22 tahun, tapi ini menurut penanggalannya raja-raja. Penulis kitab raja-raja. Nah, tapi kalau kita buka di dalam Tawarik, Chronicle, 2 Tawarik berapa tadi? 22 ayat 22 ayat 2. Nih. Ahaziah was 20 years old when he became king and he reigned for 1 year in Jerusalem. Oke, berbeda 2 tahun ya ternyata. Beda 2 tahun karena sudut pandang penanggalannya berbeda antara Tawarik dengan raja-raja tadi gitu. Bang, Tapi kalau yang di Masoret, kitab bahasa Indonesianya, Bang. Oke, raja-raja penulisnya siapa Pak Prof? Yang kitab raja-raja itu Samuel ya? macam-macam, bukan hanya Samuel juga. Siap. Nah, kalau yang ini Masoret, yang 2 Tawarik berapa tadi? 2 22 ya? Ayat 2. Iya. Nah, ini Masoret. Nih, ini Masoret. Ahaziah berumur 42 tahun. Oh iya, Nah, beda. kenapa saya selalu bilang kita pakai Septuaginta? Karena kalau kita membela teks yang begini, ini sama saja kita membela firman Tuhan dengan dusta. Mestinya yang jawab ini adalah orang Yahudi, karena ini teks Masoret. Bukan LAI yang salah ya, LAI menerjemahkan udah bener. Tapi karena ini teks Masoret, gitu loh. Ini teks Masoret. Sekarang teman-teman cek aja, Masoret itu abad berapa dibuat? Kitab yang di Indonesia ini salah gitu. Terjemahan Masoretnya, gitu. Perjanjian lamanya. Ini menerjemahkan kan LAI. Ya, LAI itu mengambil sumbernya itu dari Masoret, bukan Septuaginta gitu. Sementara Masoret itu penulisnya adalah keluarga Masorah dan itu baru dituliskan atau diambil atau diselesaikan itu abad ke-10. Tentu sumber yang lebih tua itu yang lebih valid tadi yang ditunjukkan Pak Prof, yaitu kitab Septuaginta yang dimiliki oleh orang ortodoks. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bro? Kok berubah?
Oke, nggak ada Ya, yang berubah, bro. saya cuma mau bilang selamat datang di kebenaran. Kebenaran Iya, apa? memang itu kebenaran kok. Kebenaran apa? Justru itulah bukti bahwa orang-orang Yahudi itu menolak Kristus sampai harus mengubah isi teksnya. Itu kan. Bahkan dibenarkan sama siapa? Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak pernah satu patah kata pun mengatakan bahwa orang Kristen, even Mengubah-ubah. orang Nasrani itu mengubah teks. Nggak pernah. Ya. Orang Yahudi kan? Orang Yahudi semua. Kenapa? Memang karena proyek pengerjaan Masoretic Text itu ada di antara zamannya Muhammad juga. Makanya kalau memang ada, ya, kalau memang ada tulisan di dalam Al-Quran bahwa orang Kristen mengubah teksnya seperti yang dituduh orang Islam, ya anjing saya pukulin nih. Kalau memang ada, saya pukulin siang hari ini. Ya, cuma sayangnya nggak ada. Cuman lucunya gitu, dia cuman ketawa, lari. Coba Anda naik, saya mau tahu dong kebenaran Quranmu, teks aslinya. Pasti ini Prof, kalau ibarat kata anjingmu terkaing-kaing dia di sini. Iya. Kalau Kenapa saya ditanya selalu- mana sih teks asli, teks tertua dari Quran? Nah, Kenapa saya selalu menganalogikan pakai anjing? Teman-teman pasti tahu lah. ya, yang di luar dari Israel itu disebut anjing. Bukan. Karena Allah itu sangat memuliakan anjing. Oh, udah masuk Coba saya surga tanya. ya? Oh, Enggak, nama saya tanya. Ya. Nama istrinya Adam ada nggak di Al-Quran? Nggak ada, Oke, nama istrinya Ibrahim ada nggak? nggak ada. Istrinya Ishak ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang nama anjing yang di dalam gua itu ada nggak? Ada. Nggak percaya? Nah, ini sebentar. Kasih bang. Saya tunjukin. Oh, jadi karena Allah sangat memuliakan anjing ya. Oh, Seven Sleepers itu ya? Iya, Prof, makanya saya bentar juga mau memuliakan beli. anjing. Serius. Nih. Prof, nitip room bentar ya, mau ke warung bentar. Sejam juga nggak apa-apa, tak? Beli Kita- telur, bentar. Silakan. Ya, gas. Asal jangan warung kitab ya. Jauh, Nih, Prof. aku pakai Google ya. Ininya boleh ya teman-teman Islam ya pakai Google, boleh? Si Pra. Nih, pakai Google. Nah, kita buka di sini. Waduh. Surat berapa? 18 ya. Al-Kahfi itu surat gua itu surat berapa? 18 ya? Oh. 18 mestinya sih. Nah, ini dia. Aduh, mana bolpennya? Ntar guys. Masa nama anjing doang kecatat sih, Prof? Nggak mungkin lah. Al-Kahfi ayat. Nah, ini. Ini aja ya. Surat apa? Al-Kaf itu sabun cuci muka saya tuh, Prof. Oh iya, parfumku juga sama tuh, Al-Kahf. Juga ya? Ini cerita tentang orang-orang di gua. Waktu itu ada 7 pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Oke? Nah, di sini Ya nggak lag. Oh, udah. Lanjut. Tadi nge-lag. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Tolong bacain ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Rakim. Oke, di sini ada letter Rakim ya. Siapa Rakim itu? Di sini dijelaskan. Oke, tolong baca, kelihatan nggak? Ar-Rakim sebagian mufasir mengartikan nama anjing dan sebagian lain mengartikan bahwa batu bersurat. Nama anjing. Iya. Ini kan? Betul ya? Nih, 485. 485, betul kan? Nah, inilah kehebatan Allah. Nama anjing ditulisnya, tapi istrinya Adam, istrinya Ibrahim, istrinya Ismail, istrinya Ishak nggak ada di sini ditulis. Istrinya Musa juga nggak ada. Ini yang sungguh membagongkan. Iya juga. Unik juga sih Allah nih. Ih, nama. Jadi kalau kita punya anjing namanya Rakim. Oke. Kalau kucingnya si Mamat namanya Musa. Betul. Naikin lagi.
Oke, kita lihat ya. Jadi teman-teman ini saya naikin Nefertari. Kita lihat dia mau komen atau berani diskusi naik ke atas. Oke? Lu request lu soalnya private. Iya, kita tanya balik ya tentang imannya ya. Kita coba. Mau nggak dia naik? Silakan Nefertari yang lagi ketawa-ketawa di komen. Kita lihat ya. Mampu nggak dia diskusi? Coba kita tanya imannya. Belum request Prah. Masa typing doang sih nggak asik? Ini Rakim ini itu ya, Prof ya. Berakim-rakim dahulu, berenang-renang kemudian. Rakit itu astaga. Kok udah Setiap begini orang sih, itu agak memang ya? dilahirkan dari Rakim seorang. Rahim. Oh, cari dulu. Ah, ini. Teman-teman bisa lihat di dalam channelnya Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya Septuaginta ya. Ini suaranya Pak Anwar Chen ya. Kepala LAI. Dengarkan baik-baik. Bentar. Nih. Ya, ini ada dukungan teks Ibranija ataukah akan direvisi dalam TB2 katanya? Ya, kalau terjemahan LAI itu berbeda dengan teks Masoret, tandanya teksnya bermasalah. Teks Masoretnya bermasalah ya? Ya, teks Masoretnya bermasalah. Jadi terjemahan LAI kalau dia pakai Septuaginta berarti teksnya bermasalah. Nah pertanyaannya kenapa masih ada yang ngikut Masoret? Masoret tadi abad 10 kan? Karena kenapa tiba-tiba LAI itu pakai Masoret? Ini teman-teman Kristen juga mesti tahu ya. Yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja di Konsili Kartago itu adalah teks Septuaginta. Perjanjian lamanya Septuaginta. Perjanjian barunya sama persis dengan yang kita baca sekarang. Gitu. Akan tetapi ya, kita perlu tahu sejarah gereja. Di daerah gereja Roma, mereka menerjemahkan sendiri ke dalam bahasa Latin yang teksnya namanya Vulgata. Dan itu setelah pengkanonan terjadi. Pengkanonan 397, Vulgata baru selesai dikanonkan oleh Santo Jerome tahun 405. Ya, berarti sekitar 7 tahun setelah pengkanonan. Nah, waktu gereja timur dan gereja barat itu berpisah, ya, di skisma tahun 1054, yang jadi official Alkitab di gereja Roma itu adalah Vulgata yang berbahasa Latin, ya, yang ada kata Lucifernya. Tapi yang dipakai gereja timur seluruhnya itu Septuaginta, sama seperti yang dikanonkan oleh gereja semesta. Nah, namun pada dasarnya karena memang Martin Luther, ya, Father Martin Luther berpisah dari gereja barat, gak apa-apa ya Tak ya? Kita ceritain sedikit ya. Karena memang dia berpisah dari gereja barat, ya, gereja Protestan lahir dari gereja Katolik, maka di zaman setelahnya Martin Luther, orang-orang yang pada zaman itu mau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu tidak diperkenankan oleh Paus. Karena Alkitab harus dibaca dengan bahasa Latin sesuai dengan tradisi Latin. Makanya ada ada gejolak waktu itu, si John Wycliffe, Thomas Coverdale, ya, terus John siapa lagi namanya? John Timothy mah orang TikTok. John Travolta. Dan akhirnya ya orang-orang itu berusaha untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, tapi pihak gereja Roma nggak mau. Akhirnya langkah yang diambil oleh waktu itu pada eranya Raja Henry ke-8, Raja James meminta untuk menerjemahkan untuk gereja mereka sendiri, Protestan Anglikan, gereja yang ada di Inggris. Nah, gereja Anglikan ini melibatkan dari orang-orang Protestan, aliran Lutheran, termasuk Reform. Ya, padahal Reform itu bukan aliran Lutheran. Reform itu adalah aliran sendiri lagi. Nah, orang-orangnya itu menghasilkan teks yang disebut dengan King James Version karena itu diprakarsai oleh Raja James, gitu. Nah, King James Version mengambil teks dari mana? Perjanjian Lama. Ingat, King James Version itu dibuat sekitar abad tahun 1500-an ya, 1500-1600-an.
Ya, Masoret abad berapa? Tahun 1000 ya, abad 10, abad 11. Yang diambil sama King James Version adalah kanon Yahudi yang beredar pada saat itu di Eropa. Itulah kenapa teman-teman yang mengikuti King James itu akan acuannya jadinya Masoret. Tapi kalau secara tradisi ujung-ujungnya baliknya ke Septuaginta juga. Bahkan tadi Pak Anwarcen bilang, ya kalau ada teks yang bermasalah, kalau ada teks yang berbeda, berarti yang bermasalah itu Masoretnya, bukan Septuagintanya. Gitu. Itu kenapa kita punya banyak varian. Ada Masoret, ada Vulgata, ada Septuaginta. Tapi ingat, kalau kalian bahas perjanjian lama, ya kalian pasti akan pakai kodeks-kodeks itu. Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrius, Kodeks Sinaiticus. Yang semua itu isinya adalah Septuaginta. Jelas bukan Masoret. Gitu. Ya, si Nefertiti tadi, Nefertari tadi dia nggak bisa naik ya, karena dia memang selain dia kurang ilmu juga kurang kuota. Memang kelihatannya dia, wah berarti bingung sama kitabnya. Justru dari situ itu membuktikan bahwa orang Kristen itu betul-betul sangat tekstual.